Yeah. Nah dari situ kan orang tahu karakter Abang, ketokohan Abang Yeah. seperti apa gitu. Yeah. Nah jadi dari sisi karakter Abang, dari sisi penjelasan kepada masyarakat itu nantinya yang rencananya dirumuskan oleh Oke, good. Boleh. itulah kurang lebih istilahnya seperti itu. Boleh. Garis besarnya outline-nya seperti itu gitu. Nanti kalau Abang oke, nanti Oke. saya bikinkan outline dulu Boleh. garis besarnya misalnya bab 1 apa, bab 2 apa dan sebagainya kita bahas. Nah baru misalnya Abang ngasih ini aja misalnya ini yang diangkat kita bisa bicarakan lagi untuk outline udah disetujui kita mulai wawancara Oke. datang. Boleh. Ya, setuju gue. Dan itu penting bagi gue, artinya ya memang harus ada tadi rekam jejak saya, bahwa ada saya yang pernah ada di muka bumi. Cepat atau lambat kan hidup ini selesai, ada akhirnya. Tapi paling tidak pengalaman ya itu kan harus betul-betul ada dokumennya, ada rekamannya. Mudah-mudahan bisa berguna untuk orang lain. A few moments later. Horas, salam. Tuhan memberkati kita semua di hari Sabtu siang hari ini. Saya kembali lagi kedatangan rekan sahabat yang baik sama saya. Kenapa saya katakan baik? Karena dia tahu hitam putih saya di Pulau Bali dari mulai perjalanan saya waktu itu, dari saat masuk dalam pilgub ataupun yang dikatakanlah pesta demokrasi, demikian juga sampai saat ini apa itu masalah hukum, lalu terkait pelayanan saya baik itu sosial dan seterusnya. Beliau tahu, beliau mengikuti, sehingga pada saat hari ini kita bertemu dan berkolaborasi berencana menerbitkan satu buku biografi. Nah, ini kan sisi yang lain daripada diri saya yang belum termunculkan. Kalaupun yang ada saat ini itu adalah hanya perbagian, tidak secara utuh. Misalnya saya ada kasus menangani klien, itu kan otomatis dong masuk ke dalam berita, di-share segala macam. Tetapi sisi yang lain dari sisi diri saya sendiri, mulai dari Jakarta, masa kecil saya mungkin, atau kehidupan remaja, kehidupan muda, sampai saat ini. Nah itu yang mungkin tidak terekspos. Ini yang mau dicoba diangkat oleh rekan saya, Saudara Vivi dari Lentera Esai, agar masyarakat tahu. Kedua juga menjadi referensi mungkin bagaimana saya orang yang nol, tapi setiap ada masalah tetap bangkit. Intinya hanya satu, karena saya percaya selama saya diizinkan di muka bumi ini untuk bernafas dan membuka mata, saya yakin apapun yang kejadian di dalam hidup saya itu sekendak dan berkenan karena Tuhan. Dan karena Tuhan juga saya bangkit. Sehingga dalam dinamika hidup saya dari dulu sampai detik ini tidak terlepas dari tangan Tuhan. Dan itu saya yakin. Sehingga dalam kehidupan saya tidak mengenal yang namanya frustrasi, saya tidak mengenal yang namanya putus asa, atau saya tidak mengenal yang namanya depresi. Karena saya tahu saya punya Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja untuk diri saya. Baik keadaan saya di bawah ataupun keadaan saya di atas. Nah ini Saudara Vivi dari Lentera Esai yang akan mencoba menggali. Silakan dari sisi mananya, Mbak? Oke, saya Vivi. Saya seorang jurnalis sekaligus penulis buku juga. Nah kali ini saya akan membuat format buku biografi untuk Abang Saudara Situmorang ya. Nah beliau ini kan sudah saya kenal sudah lama, figur yang sudah tidak asing lah bagi saya karena sudah melewati sekian tahun perjalanan perkenalan pertemanan. Makanya seperti apa perjalanan beliau di sela-sela wawancara, kadang-kadang kan berbicara juga mengenai
kehidupan beliau, mengenai perjalanan beliau, bahwa dulu di Jakarta kehidupan beliau itu kan mulai dari hal kecil terus menanjak sampai booming, akhirnya sempat terjerembab dan akhirnya ada panggilan dari Pulau Dewata, dari Taksu di Pulau Bali ini. Akhirnya beliau ke sini dan benar-benar dari nol di sini, dari nol itu mampu bangkit hingga sekarang menjadi Panglima Hukum. Nah sekarang saya akan mencoba mengupas hal itu, di mana sekarang beliau berjuluk Panglima Hukum ini kan banyak juga menolong rakyat, berpihak kepada rakyat. Nah itulah yang akan saya ungkapkan dalam buku. Jadi tidak hanya karakter ketokohan perjalanan masa hidup, tapi juga kisah beliau mendampingi rakyat di antara air mata, tapi tetap menimbulkan optimis bagi rakyat bagaimana masalah bisa diselesaikan. Bagaimana hukum tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, beliau ingin membuktikan hal itu dengan berpihak kepada rakyat. Ya, demikian kira-kira garis besar nanti dari buku biografi yang akan saya ungkap tentang Bang Togar Situmorang. Nah, jadi menarik ya. Mungkin sudah dengar penjelasan dari Mbak Vivi. Apalagi tadi ada kata-kata Panglima Hukum. Nah, Panglima Hukum itu bukan spontan kemauan saya pribadi, tapi itu justru dari teman-teman media. Ingat, dari teman-teman media. Karena apa? Mungkin teman-teman media punya penilaian tersendiri, orang per orang, apple ke apple, tokoh ke tokoh. Jadi sehingga teman-teman itu mendeklar atau memberikan labeling, katakan Panglima Hukum. Jadi saya ini betul seperti yang Mbak Vivi bilang, saya tidak bisa lepas dari teman-teman wartawan. Saya ada di Bali, saya bisa sampai saat ini berkat peranan mereka-mereka semua. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak seketika. Pembentukan karakter ini ada kontribusi dari teman-teman wartawan. Sehingga kedepannya tetap kita benar-benar menjaga hubungan dan kita betul-betul tadi satu kesepakatan, satu visi, yaitu tetap melayani, terutama bagi masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan untuk kita. Dan terutama labeling ya, Panglima Hukum itu nggak gampang, dan itu bagi saya merupakan tantangan, sehingga saya selalu menjaga image tersebut dengan baik, dengan tidak semena-mena, karena menggunakan kata Panglima Hukum itu kan berarti merupakan satu pedang. Nah, pedang ini kan nggak boleh salah guna. Kalau salah guna, maka akan kena permasalahan hukum. Tapi kalau pedang ini kita gunakan dengan baik, maka yang ada apa? Keadilan. Nah, keadilan itulah yang harus kita angkat di muka bumi ini. Kalau kita tidak adil, maka kita adalah tirani. Kita adalah pendukung-pendukung tirani. Oleh sebab itu, kita harus adil. Di dalam Pancasila juga keadilan itu kan ada di dalam sila ke-5, yaitu keadilan seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Vivi yang ingin menggali sisi lain saya dan ingin membuat satu buku, dan mudah-mudahan menjadi referensi bahwa saya bukan siapa-siapa di muka bumi ini, bahwa saya adalah orang biasa sama rekan-rekan, tetapi hanya satu kepercayaan saya, kita semua punya Tuhan. Serahkan semua hidup kita sama Tuhan, pasti Tuhan yang akan bekerja untuk kita. Dan kalau memang Tuhan berkenan, jangan lupa ucap syukur. Tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengeluh. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga kolaborasi saya dengan Mbak Vivi berkenan di masyarakat dan menjadi panutan dan bisa dimanfaatkan dan berguna bagi masyarakat banyak. Demikian, salam, Tuhan berkati semua.